Ada kalanya kita berpikir keras sebelum bertindak, tapi ada juga saat di mana kita langsung bergerak, hanya karena kata hati. Lalu muncul pertanyaan yang tak pernah benar-benar kita jawab. Mana yang seharusnya aku ikuti? Logika atau perasaan? Malam itu, seseorang duduk sendiri di sudut kamar. Ia memandangi notifikasi pesan yang belum dibalas, undangan kerja yang belum dijawab, dan rencana masa depan yang masih tertahan karena satu hal. Ragu, bukan karena tak tahu arah, tapi karena dua arah itu bertentangan. Di dalam diri kita, selalu ada dua kekuatan. Satu bersuara tenang dan tajam, pikirkan baik-baik. Satu lagi berbisik pelan, kadang lirih, tapi mengguncang hati. Lakukan sekarang, ikuti kata hatimu. Dan seringkali, kita terjebak di tengah-tengah, antara logika yang menganalisis dan perasaan yang merontah. Dua suara dalam diri manusia. Setiap hari, tanpa kita sadari, ada pertempuran yang terus berlangsung dalam kepala kita. Pertempuran yang tidak pernah terlihat, tapi sangat menentukan arah hidup. Logika adalah bagian dari otak kita yang berpikir jernih, menyusun strategi, mempertimbangkan risiko, dan mencari jawaban objektif. Ia seperti kompas, memberi arah dengan akurat. Tapi, kompas tidak bisa mengukur rasa bahagia. Kompas tidak tahu arti kehilangan. Di sisi lain, ada perasaan. Ia tidak berbicara lewat angka atau data, tapi lewat sensasi di dada. Senang, sedih, gugup, tenang, takut, rindu. Perasaan bisa menuntunmu ke tempat yang penuh makna, tapi juga bisa menjebakmu di ruang yang penuh luka. Psikolog menyebut ini sebagai dualitas otak, sistem rasional dan sistem emosional. Dan keduanya tidak pernah diam. Mereka aktif, bahkan saat kita tidur. Ketika logika menguasai panggung, logika selalu ingin tahu, apakah ini masuk akal? Dan itu sangat penting, terutama dalam dunia yang rumit seperti sekarang. Ia membuat kita tidak mudah tertipu. Ia melindungi kita dari keputusan gegabah. Ia memastikan bahwa kita tidak terjebak hanya karena dorongan sesaat. Tapi hidup bukan hanya tentang benar dan salah. Hidup juga tentang makna, tentang kebahagiaan, tentang hubungan. Dan disinilah logika sering gagal. Ada orang yang selalu berpikir terlalu lama. Ia bisa menghitung ribuan kemungkinan, tapi tidak pernah benar-benar melangkah. Takut gagal, takut rugi, takut terlihat bodoh. Padahal yang ia butuhkan hanyalah satu langkah kecil. Overthinking adalah bukti bahwa logika bisa melumpuhkan. Saat kita terlalu sibuk menghitung risiko, kita lupa bahwa waktu terus berjalan, dan keputusan yang tidak diambil juga adalah keputusan. Ketika perasaan mengambil alih segalanya, di sisi lain, perasaan datang seperti badai, tiba-tiba, intens, dan seringkali sulit dijelaskan. Kita merasa klik dengan seseorang. Kita percaya bahwa ini takdir. Kita jatuh cinta, kita mengambil keputusan besar, kita berani melangkah. Karena hati berkata, lakukan, tapi perasaan juga punya sisi gelap. Perasaan bisa menipu. Ia bisa membawa kita pada pilihan yang salah, hanya karena kita ingin merasa diterima. Kita bertahan di hubungan yang menyakitkan karena takut sendiri. Kita mengikuti kerumunan, bukan karena yakin, tapi karena ingin dianggap cukup baik. Perasaan bisa mendorong kita untuk bermimpi besar, tapi tanpa logika, mimpi itu bisa jadi ilusi. Dan saat semuanya runtuh, kita akan bertanya, kenapa aku tak berpikir dulu? Keseimbangan yang tidak pernah mudah. Hidup bukan tentang memilih antara logika atau perasaan, tapi tentang kapan kita harus menggunakan yang mana. Logika berguna untuk perencanaan, keputusan jangka panjang, strategi hidup, dan perlindungan diri. Perasaan penting untuk makna, hubungan manusia, empati, dan keberanian mengambil risiko. Contoh sederhana, saat kita memilih tempat kerja, gunakan logika, gaji, lingkungan, peluang. Tapi saat memilih untuk bertahan, dengarkan perasaan. Apakah aku bahagia di sini? Saat kita menyukai seseorang, perasaan itu penting sebagai sinyal. Tapi saat ingin menikah, gunakan logika. Apakah nilai hidup kita selaras? Keseimbangan itu bukan tentang 50/50, tapi tentang kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dirasa, dan tidak semua hal bisa dihitung.
siapa yang mengendalikan hidupmu? Di dalam kepala kita, selalu ada dua jalan. Jalan pertama penuh papan tanda, kalkulasi, dan peta. Itu jalan logika. Jalan kedua dipenuhi warna, aroma kenangan, dan desir rasa. Itu jalan perasaan. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang kamu biarkan mengendalikan setir hidupmu. Banyak orang tersesat, bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena terlalu mendengar satu suara saja. Entah logika yang membeku, atau perasaan yang membakar. Dan hidup membutuhkan keduanya. Karena pada akhirnya, hidup adalah seni menyeimbangkan keduanya. Berpikir, sambil tetap merasakan. Merasakan, sambil tetap berpikir. Sekarang, setelah kamu mendengar semua ini, aku ingin tahu pendapatmu. Dalam hidupmu, mana yang lebih sering kamu ikuti? Logika atau perasaan? Pernahkah salah satunya membawamu pada keputusan yang kamu sesali? Atau justru menyelamatkanmu dari kehancuran? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Karena mungkin, kisahmu bisa jadi pelajaran untuk orang lain yang sedang berdiri di persimpangan yang sama. Dan jika kamu merasa video ini membuatmu berpikir lebih dalam tentang dirimu sendiri, klik tombol subscribe. Akan ada lebih banyak lagi konten psikologis seperti ini yang bukan hanya menyentuh pikiranmu, tapi juga hatimu. Karena hidup bukan sekadar dijalani, tapi juga dipahami.